jala hey, hiring hala hala hiring, hiring hala hala hiring, oh jala la eh ha eh ha. Sagita juga menerima salamnya tetapi tanpa mengangkat muka untuk memandangnya. Mungkin malu oleh sifat-sifat ayahnya. Setelah Erwin keluar, Sagita masuk ke kamarnya. Begitu pula Avandi. Ia merebahkan diri, memejamkan mata dan membiarkan pikirannya menerawang ke masa-masa lampau sampai pertemuannya dengan Erwin yang sedikit pun tak terbantah oleh anaknya yang biasanya suka menentang dan keras kepala. Ia yang belum pernah kompromi dengan dukun manapun juga, tanpa melalui kekerasan telah memenuhi keinginan si manusia harimau. Ia sebenarnya tak mengerti mengapa ia jadi begitu pengalah dan suka kepada anak muda itu. Ia mau menamakannya sebagai suatu kesadaran dari seseorang yang telah lama menempuh jalan sesat. Tetapi apakah benar ia telah sadar? Ia lihat anak tunggalnya yang biasa sangat manja telah berubah menjadi gadis pemenung tanpa mengajukan sekalimat pertanyaan pun kepadanya. Ia tanyai dirinya telah berapa banyak orang yang teraniaya dan mati oleh ilmu hitam yang dipelajarinya bukan hanya di dunia timur, tetapi juga di beberapa negara barat. Gabungan ilmu mistik dari dua belahan bumi inilah yang membuat ia lain daripada penguasa ilmu hitam lainnya. Ia selalu yakin bahwa ilmunya lah yang paling ampuh. Dia mempunyai banyak pesuruh yang dapat diperintah apa saja. Di antara para budaknya termasuk mayat Musa yang dicurinya dari kuburan ketika jenazah orang malang itu baru 3 hari tidur di dalam perut bumi. Ternyata Musa masih anak buah dari raja atau hulu balang kerajaan mayat-mayat yang bangkit kembali atau dicuri. Dia sempat pula melihat Jalubuk, manusia harimau yang bangkit kembali dari kuburannya demi cinta yang tak pernah padam terhadap diri anak tersayangnya, yang juga sesama manusia harimau seperti dirinya. Begitu banyak misteri yang tak terpecahkan di dunia ini. Begitu banyak yang tidak masuk akal manusia biasa, tetapi merupakan kenyataan bagi orang-orang yang mengalaminya. Kini Avandi merasa dirinya jadi kecil. Sekecil unta di tengah padang pasir yang luas tanpa tepian. Dunia dengan seluruh isinya selalu mengalami perubahan yang tak dapat dilawan atau ditahan dengan cara atau kekuatan apapun. Di antara isi dunia itu termasuk dirinya, Avandi yang sangat populer di kalangan sementara orang besar dan kaya. Kini dirinya bukan apa-apa, bagaikan seorang pejabat tinggi yang baru jatuh dari kedudukannya dan bersamaan dengan itu kehilangan seluruh wewenang yang tadinya dapat digunakannya untuk apa saja. Menghitamkan yang putih atau memutihkan yang hitam. Erwin langsung ke rumah Amalia. Mas Kun mempersilahkannya masuk, dengan sikap hormat yang lebih daripada biasa. Dengan wajah secerah malam berbulan 14 hari. Beberapa keluarga Mas Kun yang ada di sana memandanginya, bagaikan melihat orang yang punya kelainan dari manusia lainnya. Membuat si manusia harimau malah jadi kemalu-maluan. Di kamar Amalia ia dibikin heran oleh si sakit yang sedang diberi makan oleh ibunya. Ia mengobrol sambil tertawa-tawa. Tadinya tidak pernah begitu. Silakan duduk Tuan Dukun, kata Juariah. Ia berdiri dari tempatnya duduk, menandakan hormat penuh. Taraf Erwin sudah seperti pejabat saja. Halo kata Amalia membuat ibu dan ayahnya yang turut masuk jadi bingung dan malu. Lalu sambungnya, ambil kursi, mari duduk di dekatku. Mas Kun memandang istrinya yang kebetulan juga sedang memandang suaminya. Penuh tanda tanya. Tadinya mereka pikir anaknya sudah sembuh. Ngomong biasa, tertawa dan minta makan. Tetapi harus disuapi oleh ibunya. Karena manja belaka, kini ia membuat si dukun sakti seperti kawan atau pacarnya saja. Bagaimana ini? Sembuh atau tambah gila? Erwin juga memandang orang tua Amalia. Tetapi ia penuhi permintaan gadis itu. Mengambil kursi lalu duduk di dekatnya. Apakah dia masih diduduki orang halus Tuan Dukun? Tanya Mas Kun. Tidak. Dia sudah bebas dan sembuh, jawab Erwin. Papa ini bagaimana? Kata Amalia. Aku sudah sembuh. Kan Papa dan Mama bisa melihatnya. Dan yang menyembuhkan adalah Erwin. Hebat dia ya Ma. Tapi mengapa kau ngomong begitu Lia? Kata ibunya. Lalu harus ngomong bagaimana? Kurasa kata-kataku tak ada yang salah.
Oh, apakah karena aku hanya menyebut namanya tanpa pakai Tuan atau Bapak kuno? Dia kan masih muda. Yang punya diri saja tidak keberatan ku sebut dengan nama. Tanda persahabatan dan keakraban. Bukankah begitu? Mana yang Nona rasa enak sajalah. Buat saya tidak apa-apa. Jawab Erwin. Mama dan Papa dengar itu. Tanya Amalia dengan suara mengesankan kemenangan. Terima kasih ya kau memang betul-betul hebat. Di mana kau pelajari ilmu perdukunan? Biar aku juga jadi dukun seperti kau. Wah betapa akan hebatnya. Nona Amalia jadi dukun. Aku akan pasang papan nama besar-besar dengan namaku. Di bawahnya profesiku. Sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Gratis bagi yang tak mampu. Amalia bicara dengan tenang. Serius. Kadang-kadang diselingi dengan tawa. Aku belum pernah melihat atau mendengar gadis remaja jadi dukun. Nona pantasnya jadi dokter. Bisa berbuat banyak untuk kemanusiaan. Kata Erwin. Kau telah membuktikan bahwa dukun lebih mampu dari dokter. Kalau belum ada gadis yang dukun, biarlah aku jadi yang pertama. Mas Kun dan istrinya mendengarkan dengan perasaan tak menentu. Kurang ajar sekali anak ini. Terhadap seorang dukun kau akan berani mengatakan. Kau, seperti terhadap kawan sepermainannya saja. Maafkan anak kami yang lancang. Barangkali penyakitnya belum seluruhnya sembuh, kata Mas Kun. Papa ini ada-ada saja, yang sakit kan lebih tahu. Aku sudah sembuh, badan dan pikiran semua sehat. Waktu mengobati, dia dukun. Namanya juga sedang melaksanakan profesi. Tetapi kami kan boleh bersahabat. Sebagai dua manusia yang sama hak dan derajatnya. Bukan sebagai si sakit dan si dukun. Betul nggak Ya betul. Kata Erwin mengiyakan. Sebenarnya Erwin merasa geli di dalam hati. Tetapi tidak diperlihatkannya. Anak perempuan ini memang rada brutal. Tetapi tidak punya maksud buruk. Mungkin karena senangnya semata-mata. Karena sudah sembuh dari sakitnya. Apa Tuan Dukun yakin? Anak kami sudah sembuh. Tanya Ibu Amalia. Ya, sudah sepenuhnya sembuh. Jawab Erwin. Lalu bagaimana? Apa kewajiban kami terhadap Tuan? Tanya Mas Kun. Tidak ada. Terhadap saya tidak ada. Kata Erwin menegaskan. Tetapi Tuan dan Nyonya harus bersyukur kepada Tuhan. Dengan izinnya lah maka Amalia sembuh. Saya hanya berikhtiar. Erwin lalu mohon diri. Tetapi Amalia meningkah. Jangan buru-buru pulang. Kawani aku dulu. Aku kan baru sembuh. Perlu kau dampingi. Supaya penyakitnya jangan datang kembali. Kata Amalia manja. Erwin menurut. Dia teruskan ngomong-ngomong. Tetapi setengah jam kemudian ia pulang. Dengan pesan dari Amalia supaya segera datang lagi. Diam-diam Mas Kun dan istrinya Juariah mulai curiga. Apakah anak mereka jatuh hati kepada si dukun muda? Kalau benar, maka pergi satu penyakit, datang penyakit lain, yang tidak kalah parahnya, walaupun berlainan jenis. Malam itu Amalia tidak bisa tidur tenang. Ia teringat-ingat kepada Erwin. Dia sendiri merasa heran, mengapa dia jadi senang kepada dukun muda itu. Diusahakan melupakan, tidak berdaya. Ingatan kepada Erwin terus mengganggu benaknya. Apakah ia jatuh cinta? Masa jatuh hati sama dukun? Bikin malu saja. Ada banyak pemuda, duda dan suami-suami kaya yang tertarik kepadanya. Dia tahu betul, tinggal tunjuk, mau yang mana. Tetapi celakanya si dukun itu juga yang diingat. Malam itu juga Amalia dan Erwin jadi pembicaraan Mas Kun dan istrinya. Mas Kun yang memulai. Ia bertanya, Ju, apakah kau pikir anak kita jatuh cinta kepada dukun itu? Entah. Aku cuma ragu-ragu. Caranya bicara dengan Erwin sangat aneh. Seperti orang sudah bersahabat rapat lama. Apakah dia bukan hanya bergurau? Juariah balas bertanya. Kalau bergurau, syukurlah. Tetapi itu pun sudah keterlaluan. Tidak ada hormatnya kepada dukun muda itu. Apakah? Tetapi Mas Kun tidak meneruskan. Apakah apa? Tanya Juariah. Tidak apa-apa. Aku hanya teringat kepada kata-kata Amalia ketika dia diobati tempo hari.
Katanya dukun itu akan membuat dia jatuh cinta. Ah, itu kan suara iblis yang menduduki dan menguasai dirinya. Ya, walaupun begitu, siapa tahu. Ia masih muda dan anak kita cantik. Dengan ilmunya dia bisa menundukkan hati Amalia. Jangan berprasangka, perasaanku mengatakan bahwa dukun itu telah menguasai dia, kata Mas Kun. Pada waktu dia mengatakan begitu terdengar suara geledek. Keras sekali. Ini harus dicegah Ju. Sebelum kuku kekuasaannya terlalu dalam mencekam anak kita. Kita lihat dulu perkembangannya. Jangan terburu nafsu. Mungkin dia sama sekali tidak punya selera terhadap Amalia. Dia kan laki-laki. Punya ilmu penunduk lagi. Kata-kata iblis tempo hari barangkali memberi ingat kepada kita. Supaya waspada terhadap dukun itu. Sekali lagi geledek menggelegar seperti hendak memporak-porandakan segala apa yang ada di permukaan bumi dan laut. Mari, kita ke kamar Amalia. Mas Kun mengajak istrinya. Ternyata pintu kamar gadis itu agak renggang. Mas Kun meletakkan telunjuk kanan pada bibirnya. Memberi isyarat supaya istrinya jangan bersuara. Mas Kun menolak pintu itu pelan-pelan. Amalia di atas ranjang indahnya. Matanya memandang langit-langit. Belum tidur. Tetapi tidak menyadari kedatangan orang tuanya. Juaria menarik tangan suaminya. Mengajaknya keluar. Lebih suka membiarkan anaknya yang pasti sedang melamun atau memikirkan sesuatu. Keluarnya ibu dan ayah itu pun tidak diketahui oleh Amalia. Akhirnya ia tertidur. Diselingi senyum-senyum karena memimpikannya Erwin. Sang dukun yang sudah masuk ke dalam hatinya. Mas Kun yakin bahwa anaknya telah diguna-gunai oleh Erwin. Dan ia yakin bahwa anaknya kini selalu memikirkan dukun itu. Menjijikkan. Betul-betul menjijikkan. Ma, disembuhkannya untuk ditundukkan. Kata Mas Kun emosional kepada istrinya. Dan ia memikirkan bagaimana membuat Erwin kapok mencintai gadis kaya dan cantik seperti anaknya. Setelah memutar otak, Mas Kun tersenyum sendiri. Senyum yang mengandung sadisme. Asteris laki-laki yang berpraduga dan merencanakan pembalasan itu tidak mengajak istrinya mufakat. Karena besar kemungkinan perempuan itu tidak akan menyetujui. Dia tahu betul bahwa tidak dalam semua hal istri boleh diajak berunding. Dalam pelaksanaan maksud tertentu, lebih baik tidak ada orang lain yang tahu. Pekerjaan jahat tanpa saksi jauh lebih selamat. Namun begitu, dia mau membersihkan jalan dulu. Bersama istrinya ia menemui Amalia. Mas Kun berkata terus terang bahwa Amalia banyak sekali menyebut dukun yang menyembuhkannya. Ia bertanya, apakah penyebutan itu sekedar mengingat jasanya atau ada sebab-sebab yang lain? Ayah kira bagaimana? Tanya Amalia yang tidak mau rahasia-rahasiaan. Kau sangat berterima kasih padanya, jawab Mas Kun. Tepat, kata Amalia. Itu salah satu sebab tetapi masih ada sebab lain. Apa sebab yang lain itu? Coba ayah tebak. Aku tak berani menebaknya. Kenapa mesti takut? Mestinya ayah tahu. Atau aku saja yang mengatakannya. Katakanlah. Supaya kami tahu. Bukankah begitu, Ma? Mas Kun memandang istrinya. Juariah mengiyakan. Aku suka sama dia, ayah. Suka bagaimana? Ada macam-macam suka. Ya suka. Senang. Ataukah aku perlu mengatakan bahwa aku jatuh hati padanya? Amalia menggoda ayahnya. Ibunya tidak turut menanyainya. Kau pernah mengatakan bahwa dia akan mengguna-gunaimu. Akan membuat kau jatuh cinta padanya. Aku tidak pernah mengatakan begitu. Setelah aku sembuh dan dapat berpikir wajar, aku merasa bahwa dialah laki-laki yang tepat untukku. Sederhana dan rendah hati. Rupanya tidak jelek. Bukankah begitu, Mam? Kata Amalia mencari dukungan. Ibunya tidak menanggapi. Kelihatan dia gugup dan cemas. Kau tidak merasa diguna-gunai. Guna-guna apa? Aku tak merasakan ada sesuatu kelainan. Bukan macam dia orangnya mau mengguna-gunai. Kalau begitu baguslah. Kau sudah dewasa. Berhak menentukan sendiri laki-laki yang kau sukai. Kata Mas Kun membuat istrinya terkejut dan heran. Dia menyangka suaminya akan marah habis-habisan. Ayah setuju? Tanya Amalia.
Dengan perasaan amat girang ia memeluk ayahnya.